Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsal Ahmad dari kelas C3 Pengujian Perangkat Lunak dengan nomor stampuk 130 2020 0052. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama dari pengujian perangkat lunak. Dalam hal ini, saya mengambil studi kasus aplikasi e-commerce untuk melakukan pengukuran menggunakan metode direct dan indirect. Nah, terlebih dahulu apa sih e-commerce itu? Oke, e-commerce menurut pendapat Kotler dan Armstrong pada tahun 2012 itu merupakan sarana online yang saat ini dapat dijangkau di mana membantu seorang pelaku usaha dan para konsumen itu untuk memperoleh informasi melalui media digital yang diawali dengan memberikan penawaran jasa informasi kepada konsumen dalam beberapa penentuan pilihan. Nah, pengukuran direct merupakan pendekatan untuk mengukur pengaruh secara langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Bisa juga dengan kata lain, pengukuran direct ini merupakan pengukuran yang memiliki satuan yang jelas. Nah, salah satu contoh di e-commerce ini, jika kita ingin mengirim barang melalui ekspedisi, nah, terlebih dahulu barang tersebut harus diukur panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Nah, beratnya dalam untuk mengukur itu ada tiga, yaitu melalui untuk armada udara, untuk armada darat, dan juga untuk armada laut. Untuk armada darat dan armada laut itu perhitungannya panjang kali lebar kali tinggi dibagi 4.000. Dan untuk armada udara yaitu panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Nah, terdapat catatan penting dalam mengukur berat barang. Yaitu yang pertama, satuan dalam ukuran panjang, lebar, dan tingginya itu harus dalam sentimeter. Terus yang kedua, ukurannya itu dihitung di sisi terluar barang. Terus barangnya itu diukur setelah dilakukan packing. Nah, barangnya juga itu wajib di packing kayu. Jika bukan packing kayu, maka harus ditambahi di setiap sisi dengan 7 cm. Terus jika terdapat barang yang tidak teratur bentuknya, maka itu diukur ketika sudah masuk ke dalam box atau kardus. Berikutnya yaitu pengukuran indirect. Nah, pengukuran indirect itu merupakan pendekatan untuk mengukur pengaruhnya secara tidak langsung antara variabel independen dan juga variabel dependen melalui variabel intervening. Nah, salah satu contoh di sini yaitu kita melakukan pengujian kepada aplikasinya. Yang pertama, bagaimana mengosongkan username dan passwordnya, apakah sistemnya itu bisa masuk ke dalam web atau tidak. Nah, di sini ternyata sistem tidak bisa masuk ke dalam web dan itu valid. Juga ada mengosongkan username, memasukkan username dengan benar dan password yang salah. Memasukkan username yang salah dengan password yang benar, itu semua sistem tidak bisa masuk ke dalam web dan itu juga valid. Lalu memasukkan username yang benar dan password yang benar dan sistem dapat masuk ke dalam web, itu valid. Lalu ada kualitas perangkat lunak. Nah, kualitas perangkat lunak itu ada 3, yaitu kontrol kualitas, jaminan kualitas, dan juga biaya kualitas. Untuk kontrol kualitas yaitu di mana operator e-commerce harus bekerja untuk memastikan bahwa pelanggan itu menerima produknya tepat waktu, tidak terlambat, dan juga harus bekerja memastikan bahwa produknya itu tidak akan dikembalikan. Nah, untuk jaminan kualitas itu meliputi pengetahuan atau wawasan serta sikap dan kemampuan para karyawan untuk menciptakan kepercayaan untuk para pelanggan. Nah, juga terakhir ada biaya kualitas, di mana biaya ini itu muncul karena produknya yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Dan kata lain, produk tersebut itu memiliki kualitas yang buruk, baik yang akan terjadi ataupun sudah terjadi di perusahaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas pertama pengujian perangkat lunak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.